kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tiba saatnya Engkau akan berfirman melewati hamba-Mu Ibu Evangelis Arlady Sakri. Kiranya Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lewat lidah dan bibirnya. Dan kami, saudara kami yang mendengarkan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya, dan tuntunlah dengan Roh Kudus untuk selalu bisa merenungkan setiap firman-Mu yang akan bertabur di dalam setiap hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang gembur, Kau taburi firman-Mu sehingga tumbuh subur dan berbuah, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami, dan firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kuserahkan doa firman-Nya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya itu firman Tuhan yang akan disampaikan Bunda Evangelis Lady Sakri. Tempat dan waktu saya persilakan. Bunda Lady Sakri. Haleluya. Iya, terima kasih Bang Netro Baskoro. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seberapa kita yang ada di daftar penggunanya 231, tetapi saya percaya 1 sampai 2 orang berkumpul, namun Roh Kudus berada di tengah-tengah, dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah persekutuan ibadah kita di sore menjelang malam hari ini. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini saya ambil dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Saya hanya mengambil 1 ayat. Sekali lagi, rekan-rekan yang membawa Alkitab ataupun Alkitab, silakan untuk bisa membuka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Pengharapan Iman dan Kasih. Mari kita sama-sama di tempat kita masing-masing, kita berdiri ataupun kita duduk dengan sopan sambil kita membaca firman Tuhan di malam hari ini. Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Begini firman Tuhan: karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, kasih kepada Allah merupakan dasar atau adalah pondasi dan kekuatan yang memampukan orang percaya untuk mengasihi sesama dengan kasih persaudaraan. Juga sebaliknya, kasih persaudaraan adalah kasih dengan sifat tanpa membedakan, tanpa menggolongkan, dan juga tanpa mengelompokkan. Tuhan Allah telah mengajarkan kasih yang demikian, sebagaimana dijelaskan di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan kasih-Nya, dan kasih-Nya ditujukan kepada semua umat di dunia. Allah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus yang kudus, karena Ia mengasihi semua manusia di dunia. Dia mengasihi saudara dan saya. Ia datang menyelamatkan semua manusia di dunia dengan tidak memilih golongan ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, Rasul Petrus di dalam suratnya
yang pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayatnya yang ke-22 menjelaskan bahwa kasih persaudaraan ini merupakan bukti ketaatan dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini juga diperkuat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah sama hukumnya dengan kasih kepada Allah. Kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketaatan dan kebenaran hidup kita di hadapan Allah dibuktikan dengan kasih kita kepada sesama yang kita dilakukan seperti kasih kita kepada diri sendiri. Pertanyaannya, adakah kita pernah membedakan kasih kepada tiap organ tubuh kita? Tidakkah kita merawatnya dengan kualitas kasih yang sama? Sebab dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 juga berkata, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, dengan saling mengasihi sepenuh hati seperti kasih kita pada diri kita sendiri. Kita kan tidak mungkin menyakiti diri kita. Mungkin kalau kita ada punya kelainan jiwa, mohon maaf saudara atau sahabat kasih, mungkin kalau ada kelainan jiwa, pasti mungkin ya, ini mungkin dia pasti akan menyakiti diri kita sendiri. Tetapi ketika kita dalam keadaan waras seperti saat ini, tidak mungkin kita akan menyakiti diri kita sendiri. Nah sahabat kasih, sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Menceritakan satu ilustrasi di dunia nyata ya. Mudah-mudahan saja sahabat kasih, saya percaya sahabat kasih yang ada di 231 ini tidak seperti itu. Di dunia nyata di mana saya berkecimpung di tambang ya. Jadi di sana kita punya apa ya, sekalipun saya tidak berdomisili di sana, tetapi kita ada persekutuan untuk para pekerja-pekerja. Nah di sana ada beberapa rekanan ya memang asli putra putri di sana. Ya lumayan lah, mereka sudah istilahnya sudah menjadi tuan takur lah di sana. Ketika ada pelayan-pelayan datang berkunjung, mereka meminta bantuan. Di waktu itu mau Natalan, ya, mau Natalan. Jadi di sana mau buat ibadah pranatal ataupun biasa disebut di Manado itu ibadah pohon terang ya, atau malam Natal. Jadi mereka membawa seperti amplop diakonia ya, atau buku diakonia untuk meminta sumbangan kepada yang punya daseng atau yang punya lubang. Oh, karena
ingin ditanya ya sama pelayan khusus di sana. Ini untuk apa? Sumbangan ini untuk apa? Diakonia ini untuk apa? Katanya ini untuk membuat pranatal yang ada di sini, dan kemudian kita akan membagikan seperti Santa Claus. Ya, jadi seperti Santa Claus. Dia akan membagikan seperti Santa Claus. Nah, berarti yang dikumpulkan diakonia itu banyak. Siapa-siapa yang akan mendapatkan Santa Claus? Saya mendengarkan, sahabat kasih. Saya mendengarkan. Yang akan mendapatkan Santa Claus, yang mendapat sumbangan ini ataupun diakonia ini di saat malam pranatal itu dilaksanakan adalah, mohon maaf sekali lagi ya, para hamba-hamba Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, ya, para tokoh-tokoh masyarakat, berarti pemerintah setempat. Dan yang ketiga, panitia. Saya heran, saya bertanya, kok panitia mendapatkan sumbangan? Ya kan? Kenapa tidak diberikan kepada para lansia, orang-orang tua lanjut usia, ataupun para anak-anak yatim piatu? Tetapi itu bukan domisili saya, jadi saya diam. Nah, teman-teman ini karena sudah disampaikan oleh pelayan setempat, kemudian pelayan itu bertanya, siapa yang akan memberi? Sudah semuanya. Saya menyumbang begini, saya menyumbang begini. Saya tidak sebutkan ya total berapa jumlahnya. Yang penting ya banyaklah. Berarti kan yang dikumpulkan banyak, karena banyak yang memberi. Termasuk saya memberi, tetapi terus terang di antara kami semua, saya yang paling sedikit. Saya tidak mau ikut-ikutan. Karena dalam hati saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau dikenal saya memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri saya mengetahui. Saya tidak mau. Saat itu saya bilang jangan tulis nama saya, tetapi katanya tidak bisa. Akan dibaca di gereja, akan didoakan. Oke, kalau begitu berikan saja nama anak saya, jangan saya. Karena percuma kalau nama saya dibaca di gereja. Saya bilang, berarti saya ingin mempromosikan atau ingin memberikan persembahan yang lebih. Saya tidak mau seperti itu. Baik. Nah, dengan berjalannya waktu, sahabat kasih, selesailah sudah hari pranatal. Kami ikut, ya, kami ikut. Tapi saya hanya geleng-geleng kepala mendengar semua. Dengan jumlah yang sekian total diberikan kepada sekian, kepada hamba Tuhan ini, dan juga para tokoh masyarakat ini itu diberikan. Ini saya bertanya, mohon maaf, kalau di jemaat kita para hamba Tuhan itu sudah mendapat gaji dari sinode. Seharusnya ya mungkin kalau cuman bingkisan kue atau apapun boleh ya diberikan kepada hamba Tuhan. Tetapi kalau sampai amplop seperti itu begitu besar, saya kira lebih cocok berikan kepada panti asuhan atau kepada panti jompo. Tetapi itu bukan domisili ataupun tubuh saya. Karena pada saat itu saya bukan berada di jemaat di situ. Nah, saya berada jemaat di Manado. Dengan berjalannya waktu, selesai semua, datanglah tahun baru. Selesai tahun baru, para pelayan juga datang menagih. Kita dikumpulkan lagi, dan disampaikan. Saya bertanya, saya memberanikan diri saya bertanya, mohon maaf, saya bertanya, kira-kira diakonia ini akan diberikan ke siapa? Itu aja pertanyaan saya. Katanya diakonia ini akan diberikan ke panti asuhan dan juga ke panti jompo. Oke. Akan diberikan ke panti asuhan dan panti jompo.
Saya bilang saya akan menyumbang, tetapi sekali lagi jangan nama saya, anak saya. Saya lebih dulu menyumbang, sahabat kasih. Saya berikan 3 kali lipat dari saya berikan yang pertama untuk perayaan Natal. Karena saya bilang ini untuk panti jompo. Giliran kepada rekan-rekan mereka mengatakan, mohon maaf Ibu Penatua, so habis itu Natal, sudah habis Natal dan sudah habis tahun baru, pengeluaran kita banyak. Jadi untuk saat ini kami belum menyumbang. Sahabat kasih, miris saya mendengar itu. Kenapa sahabat kasih saya bilang miris? Ketika pelayan mengatakan bahwa diakonia ini untuk hamba-hamba Tuhan dan untuk tokoh-tokoh masyarakat, mereka tidak segan-segan memberikan apa yang mereka punya. Tetapi ketika pelayan khusus ini mengatakan bahwa ini diakonia untuk fakir miskin, anak-anak piatu, untuk orang-orang jompo, sedikit pun mereka tidak dari apa yang mereka punya. Nah, itulah contoh ya sahabat kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi seperti cerita tadi, tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Ini yang diinginkan Tuhan. Kita mengasihi berarti kita akan memberi, tetapi ketika kita memberi belum tentu kita mengasihi. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mengimplementasikan kasih kepada sesama manusia? Karena kasih ini pun merupakan perwujudan kasih kepada Allah. Apalagi di tengah situasi seperti ini, memang rasanya sangat sulit mengasihi sesama dengan tulus seperti kasih Tuhan kepada kita. Namun sekali lagi Tuhan rindu agar kita tetap mengasihi, bukan hanya dengan memberikan bantuan secara material, akan tetapi juga dalam hal membangun, dalam hal menguatkan, berempati, memberi pengharapan dan menghadirkan sukacita bagi saudara-saudara kita. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan ayat yang 7. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dia boleh bermegah, ya, dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan sesat, ayatnya yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang dia tabur, tentunya pasti itu yang akan dia tuai. Nah sahabat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita malam ini, benarnya Rasul Petrus hendak menekankan tentang kesungguhan dari pertobatan mereka. Oleh karena sejatinya mereka benar-benar telah diubah menyucikan diri. Nah, perubahan hati ini telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Sekali lagi, perubahan hati ini telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Atau dalam bahasa Yunani, kasih persaudaraan itu adalah Philadelphia. Itulah sebabnya dalam ayat ini Petrus mendorong mereka untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bahkan prinsip ini sebenarnya dipertegas di dalam ayat 23 dan ayat yang sampai ayat 25. Di mana Petrus
Petrus menekankan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali dan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Tetapi firman Tuhan tentu saja untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita, yang artinya bahwa sekalipun menurut pikiran manusia suatu perubahan yang hanya dihasilkan oleh firman Allah saja tampaknya merupakan suatu pengertian yang sangat lemah. Namun Petrus mengutip penegasan Yesaya bahwa kesatuan yang rupanya rapuh dan tidak kelihatan ini atau firman Allah ini akan lebih abadi dari segala gejala alamiah yang ada. Coba kita baca dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dan inilah firman yang memberi makna kepada iman mereka dan kepada diri mereka sendiri. Lalu bagaimana kita memaknai bagian ini berdasarkan tema cinta kasih Kristus? Saja melalui cinta kasih Kristus kita disucikan untuk kepada apa? Kepada kebenaran. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita dapat diubahkan. Kita dapat melakukan kebenaran. Tentu dengan cara dimampukan. Tentu saja dalam hal ini kebenaran dalam konteks saat ini adalah kebenaran yang sejati. Tentu saja yang merujuk kepada Alkitab atau kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah sarana agung untuk memurnikan orang berdosa. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Dan Injil ini disebut kebenaran sebagai lawan dari kesalahan ataupun kepalsuan. Kebenaran ini dapat memurnikan jiwa dengan berhasil jika tentu saja jika kita patuh terhadap firman Allah. Mohon maaf sahabat kasih, mohon izin saya minum. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, banyak orang mendengar kebenaran tetapi tidak pernah dimurnikan olehnya karena mereka tidak mau berserah diri. Sekali lagi, mereka tidak mau berserah diri kepadanya atau mematuhinya. Untuk itu, melalui cinta kasih Kristus, kita dapat mengamalkan kasih dan hidup saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Di sini juga Rasul Paulus lebih jauh mendesak orang-orang Kristen supaya melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain dengan hati yang murni, dengan menimbang hubungan rohani mereka. Karena kita semua telah dilahirkan kembali, bukan dengan barang yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yang artinya mereka yang sudah diperbaharui harus sungguh-sungguh saling mengasihi dengan hati yang murni. Orang-orang yang bersaudara secara jasmani wajib, sekali lagi, orang-orang yang bersaudara atau kakak beradik atau sepupu atau saudara dekat, saudara jauh itu wajib saling mengasihi. Tetapi kewajiban itu akan berlipat ganda nilainya apabila ada hubungan rohani mereka berada di bawah pemerintahan yang sama, ambil bagian dalam hak-hak istimewa yang sama, dan sekarang sudah memiliki kepentingan yang sama. Nah, dengan demikian dapat kita lihat dengan jelas betapa signifikannya kelahiran Yesus. Oleh karena kelahiran Yesus Kristus telah memberikan dampak yang positif dalam kehidupan umat manusia
yang tentunya saat itu telah terkontaminasi oleh dosa. Melalui kelahiran dan pengorbanan Yesus, manusia disucikan untuk dapat menaati dan melakukan kebenaran, dan untuk selanjutnya dapat senantiasa mengamalkan kasih dan hidup saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sehingga melalui Yesus kita dapat membangun, kita dapat menjalin hubungan yang baik, dapat menjalin hubungan yang erat dalam ikatan kasih Kristus satu sama lain. Sahabat kasih yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa mengekspresikan, ya, sekali lagi kita senantiasa, saya dan sahabat kasih semua yang ada di sini senantiasa mengekspresikan cinta kasih Yesus kepada sesama, kepada saudara kita. Sebagai umat Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya juga, hendaklah kita membangun negara ini, hendaklah kita membangun aplikasi ini, hendaklah kita membangun Sinode 231, hendaklah kita membangun Jemaat dan keluarga kita masing-masing dengan cinta kasih, dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Sahabat kasih, untuk merespon firman Tuhan malam hari ini, kita sambut dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran berita firman-Mu. Bimbing kami selalu ya Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih dari setiap zaman hingga melalui diri kami sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.